Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Oke, kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran PKN kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Kita bahas bab 1, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bab 1 ada 3 subbahasan. Yang pertama yaitu mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman. Kita bahas dulu subbahasan yang pertama, yaitu mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Perlu kalian ketahui, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Faktor penyebab keberagaman tersebut antara lain, yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kemudian faktor penyebab keberagaman negara Indonesia yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan juga kepercayaan serta agama. Nah, kondisi negara kepulauan ini juga salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, padang rumput, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Kalau kita contohkan mata pencarian di daerah pantai, seperti nelayan, petani garam. Kalau di pegunungan kita contohkan petani sayur-sayuran dan yang lain-lain. Faktor penyebab keberagaman yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Perbedaan masyarakat dipengaruhi juga oleh adanya kemajuan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi membawa masyarakat ke dunia yang jaraknya sangat jauh. Kemajuan komunikasi menyebabkan masyarakat dengan mudah mengetahui berita dari daerah lain dengan cepat. Hal ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Hal ini yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keberagaman masyarakat Indonesia seperti keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan kepercayaan, dan gender. Yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa. Suku adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, agama, dan perilaku.
Seperti pada gambar ini kita contohkan, yaitu suku Dayak berasal dari Kalimantan dan suku Madura berasal dari Jawa Timur. Kalau kalian perhatikan, melihat cara mereka berpakaiannya pun juga berbeda. Yang kedua, keberagaman budaya. Keragaman suku bangsa menghasilkan budaya yang beragam. Bentuk keberagaman itu berupa pakaian adat, tarian daerah, rumah adat, lagu daerah, alat musik daerah, upacara adat, serta makanan khas daerah. Kalian perhatikan sendiri, Ibu contohkan di sini, yaitu bentuk rumah adat Bali. Terus yang kedua, kalau kalian perhatikan itu ada budaya lompat batu suku Nias, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pertama, agama Islam. Penyebarannya melalui bangsa Gujarat. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Nama pembawanya Nabi Muhammad SAW. Tempat ibadah kalian perhatikan yaitu di masjid. Hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Agama yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Penyebarannya melalui bangsa Eropa. Nama kitab suci agama Kristen Protestan yaitu Alkitab. Nama pembawanya Yesus Kristus. Tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaan, Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, kenaikan Isa Almasih. Lanjut yang ketiga yaitu agama Kristen Katolik. Kristen Katolik penyebarannya sama dengan agama Kristen Protestan yaitu melalui bangsa Eropa. Nama kitab sucinya Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus. Tempat ibadahnya pun juga sama yaitu gereja. Hari besar keagamaan ada Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah. Yang keempat, agama Hindu. Penyebarannya melalui bangsa India. Nama kitab sucinya Weda. Nama pembawa Santana Dharma. Tempat ibadah agama Hindu yaitu Pura. Hari besar keagamaan, Hari Nyepi, Hari Sarasati, dan Hari Pagerwesi. Agama Buddha. Penyebarannya melalui bangsa India. Nama kitab suci dari agama Buddha yaitu Tripitaka. Nama pembawanya Siddhartha Gautama. Tempat ibadah vihara. Hari besar keagamaan agama Buddha ada Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Kantina. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Penyebarannya melalui bangsa Cina. Nama kitab sucinya Si Su Wuching. Nama pembawa Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu yaitu Kelenteng. Hari besar keagamaan, Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh. Keberagaman yang keempat yaitu keberagaman ras. Pengertian dari ras yaitu pengelompokan berdasarkan ciri biologis. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu ada Malayan Mongoloid, Melanosoid, Asiatic Mongoloid, Negroid, dan Caucasoid. Yang pertama yaitu Malayan Mongoloid. Kalian perhatikan wajah dari Malayan Mongoloid dengan ciri warna kulit sawo matang, bentuk muka dan mata, bentuk muka bulat, mata besar. Tinggi badan tinggi sekitar 150 sampai dengan 165 cm. Jadi Malayan Mongoloid ini penyebarannya terbesar di negara Indonesia. Yang kedua yaitu Melanosoid dengan ciri warna kulit yaitu kulit hitam, bentuk muka dan mata bulat, oval dengan mata besar,
Tinggi badan sekitar 160 sampai dengan 170 cm. Golongan ras melanosoid ini penyebarannya di Papua. Yang ketiga, Asiatic Mongoloid. Warna kulitnya kulit kuning, bentuk muka dan mata oval, mata sipit. Tinggi badannya tinggi 155 sampai dengan 165 cm. Yang keempat yaitu Negroid. Warna kulitnya kulit hitam pekat. Bentuk muka dan mata, muka kotak, berahang besar dan dahi lebar. Bentuk mata dalam dengan tinggi 170 cm. Golongan ini di Semenanjung Malaya. Yang kelima yaitu Caucasoid. Warna kulitnya kulit sedikit kuning. Bentuk muka dan mata, bentuk muka hati, mata kecil, tak berkelopak, dengan tinggi badan 165 sampai dengan 180 cm. Yang kelima yaitu keberagaman gender. Gender adalah pembedaan peran kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kita lanjut ke sub bahasan yang kedua yaitu arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara Indonesia. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan gender menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Dampak negatifnya, keberagaman masyarakat di Indonesia dapat mengakibatkan kondisi ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara melalui sifat etnosentrisme terhadap sosial budaya. Perlu kalian ketahui, etnosentrisme itu sendiri merupakan persepsi individu yang percaya bahwa budaya mereka lebih baik daripada budaya lain, atau dapat membanggakan dalam budaya mereka sendiri dan memandang rendah budaya lain. Lah, inilah yang akan menyebabkan perpecahan dalam NKRI karena membanggakan budayanya sendiri. Maka dari itu perlu kita hindari dalam keberagaman negara Indonesia sikap etnosentrisme. Subbahasan yang ketiga yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan gender. Perlu kalian ketahui anak-anak, negara Indonesia yang beraneka ragam ini perlu sekali mempunyai sikap toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi yaitu belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya sehingga mencapai kesamaan sikap. Kalau warga negara Indonesia semuanya mempunyai sikap toleransi, maka negara kita akan menjadi negara yang harmonis. Beberapa contoh perilaku toleransi yaitu yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang isinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalian dilarang keras untuk memaksakan agama yang satu dengan agama yang lain, dan kalian wajib saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain agar terjamin persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Perilaku toleran berikutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, dan bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku.
Jadi kalian semua tidak boleh saling menghina. Entah kalian itu warnanya kulitnya putih, teman kalian itu warna kulit hitam, entah kalian itu ditakdirkan cantik, entah itu teman kalian ditakdirkan biasa saja. Di situ kalian tidak boleh menghina satu dengan yang lainnya. Perilaku toleran yang ketiga yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Perilaku dan semangat kebangsaan dapat dilaksanakan dengan yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jangan sampai kalian menjadi warga negara Indonesia tapi tidak paham dengan budaya yang kita miliki. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kita harus memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk di negara kita. Kita ambil yang baik dan membuang yang tidak baik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan belajar mengajar hari ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan apabila keberagaman bangsa Indonesia dibangun dengan dilandasi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sebelum Ibu akhiri, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Sebutkan faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 2. Sebutkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 3. Sebutkan 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia beserta tempat ibadahnya. 4. Sebutkan ciri-ciri ras Malayan Mongoloid. Dan yang terakhir, jelaskan mengapa kita perlu bersikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.